Level up. This is A-Game. Hi everyone, welcome back to the A-Game. Balik lagi dengan saya Marcel dari komunitas MEC, Marketing Enthusiast Community. Dan di sini kita lagi ada marketing podcast untuk bahas ngulik semua tentang marketing. Banyak kita membahas dari episode-episode sebelumnya yang juga gak kalah seru, tapi yang ini bakal lebih seru lagi. Nah, sekali ini saya juga mengundang salah satu marketing expert juga di Indonesia. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bu. Halo semuanya, nama aku Ria. Aku sebenarnya kalau dibilang marketing expert kayaknya belum berani ya. Cuma kebetulan sudah menjalani profesi marketing selama lebih dari 15 tahun. Crossing saat ini aku ada di industri retail. Tapi sebelumnya aku start dari FMCG. Aku juga pernah di non-profit. Aku juga pernah di startup gitu. Jadi ya lumayan criss-crossing lah sampai dengan saat ini. Wah, seru banget kan. Udah gak salah lagi nih kita cari speaker kita ya. Nah, Bu, saya pengen banyak belajar juga nih. Kan kita mau belajar tentang yang namanya innovation culture. Kan kalau namanya kayak keren sih, innovation culture. Pengen tahu sih, kalau dari pengalaman. Tua banget ya. Iya. Dari pengalaman, mungkin pernah gak sih ngejalanin di mana ada inisiatif dari marketing yang ternyata melibatkan proses-proses dari innovation juga. Kalau ada mungkin boleh disebutin contohnya atau case study-nya juga, Bu. Okay. Kalau kita bahas dari, kebetulan aku sedikit agak filosofikal nih. Kalau kita bahas dari sisi innovation culture itu sendiri, pertama-tama innovation itu apa sih? Innovation itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang bentuknya adalah sebuah pembaharuan. Yeah. Pastinya kalau kita ada pembaharuan, kita melihatnya dari sisi harapannya setelah dijalankan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, ya kan? Lebih baik untuk siapa itu next topik lah ya untuk dibahas. Nah, berarti kalau innovation culture harusnya adalah sebuah culture yang ada, typically kalau misalnya konteksnya adalah sebuah organisasi yang mendukung bagaimana pembaharuan itu bisa terjadi dengan baik gitu loh. Misalnya contoh-contoh culture-nya bisa berupa yang mendukung experimenting, yang mendukung risk-taking, yang mendukung kolaboratif, continuous learning gitu, agar bisa menjadi sebuah improvement. Jadi tujuan akhirnya biasanya harus ada faedahnya nih, kalau enggak kan ya sudah gitu. Jadi inovasi mungkin belum right timing atau belum right apa, sehingga faedahnya mungkin belum pas atau belum cocok untuk saat ini. Gitu. Kalau dari jenis-jenis innovation ya yang mungkin sekarang ini pernah dilakukan atau yang mungkin dulu pernah dilakukan, jenis-jenisnya seperti apa sih, Bu? Apakah itu dalam bentuk produk ataukah dalam bentuk service atau proses atau mungkin cara berpikir atau cara approach-nya ke consumer mungkin? Kalau kita ngomongin culture sendiri kan berhubungan dengan environment ya. Kalau buat aku personally dari pengalaman aku pribadi, dan culture itu harusnya dimulai dari shifting mindset dulu, gitu loh. Culture mindset kita harus inovatif dulu. Inovatif means dalam diri kita sebagai seorang profesional, seorang karyawan, kita harus punya mindset untuk jangan mudah puas nih. Apalagi yang bisa kita perbaiki. Berarti kan ada self awareness baik terhadap diri kita, terhadap tim kita, terhadap produk yang kita bawa, jasa ataupun lainnya gitu loh. Bahkan mungkin proses yang sedang kita kerjakan gitu loh. Jadi kalau mindsetnya sudah mau continuous improvement, lifelong learning, ya akhirnya ya secara nggak langsung akan ada mindset inovatif untuk kemudian menghasilkan output gitu yang lebih baru. Lebih baru bukan berarti harus yang nomor 1 di dunia atau belum pernah ada sebelumnya gitu. Kadang mikirnya kejauhan ya. Tapi buat aku sebenarnya lebih simple seperti di company ini, di tim ini, untuk brand ini, di industri ini, kategori ini sebelumnya belum ada. Ayo kita introduce. Itu kan baru untuk di retail kategori misalnya, atau misalnya di industri yang mungkin lebih slow pace gitu. Ini something yang baru, mungkin tidak inovatif di industri lain, tapi di industri tersebut adalah inovatif gitu. Jadi mulai dari mindsetnya mau belajar, mau mengamati dan mau berkembang, untuk mau improve dulu sih buat aku. Itu yang kunciannya. Karena sebenarnya nanti kita bahas lebih lanjut. Betul. Tapi yang paling susah adalah mindsetnya. Mindset itu saya pengen tahu juga nih. Mindset itu biasa mulai dari siapa, Bu? Mindset itu harusnya mulai dari diri sendiri ya.
Karena I think berhubung kita ngomongin marketing, ya kita membahasnya dari tim marketing. Betul. Harusnya mulai dari diri sendiri. Tapi sebenarnya ini harusnya secara sebuah organisasi bisa diterapkan ke siapa aja yang ada di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya dirasa ada status quo atau misalnya belum ada, karena orang itu kan pada dasarnya tidak terlalu suka perubahan ya. Yang namanya inovasi kan berarti ada perubahan, ada pembaharuan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dari sisi organisasi kadang kalau tidak bisa dimulai dari bawah, kadang-kadang ya mungkin culture yang set pertamanya harus dari atas. Ada role model yang menunjukkan, hai, kita nggak bisa puas loh seperti ini. Hai, kita mau ini loh. Tapi kan dari atas pun tidak bisa mengerjakan atau menjalankannya sendiri. Betul. Ya kan? Karena there's no one person di Superman dalam sebuah, ya nggak ada gitu loh, nggak mungkin ada Yeah. gitu loh. Jadi ya dari atasnya juga harus menggandeng stakeholder partnernya lain, di manajemen kah, di shareholders kah, di investor kah, di tim kah, di bawahannya untuk dapat buy-in. Itulah yang biasanya panjang perjalanannya. Oke. Kalau ngomongin panjang perjalanan berarti kan tantangan ya. Pernah mengalami mungkin Hari-hari aja nggak sih, kesini aja panjang perjalanannya iya. nih. Mungkin gini, mungkin sebelum ke situ kita kan ngomong kenapa sih innovation jadi akhirnya dibutuhkan. Karena kan kalau kita ngeliat ya di competition, kalau kita berantem atau kita compete dengan hal yang kita punya saat ini, ya mungkin tadi kita tidak akan mendapatkan growth gitu kan. Atau mungkin dengan cara yang sama selalu gitu kan. Sehingga pendekatan akan selalu sama, polanya akan menggunakan yang namanya best practice gitu kan. Makanya saya pikir ini bagus banget, bukan cuma buat teman-teman marketer doang, tapi mungkin orang-orang yang mungkin lagi saat ini lagi ngebangun bisnisnya dari kecil, Bu. Dia gimana caranya bisa scale up bisnisnya, gimana caranya dia juga membangun budaya. Karena saya yakin tadi kalau Ibu bilang membangun budaya itu panjang dan butuh role model, butuh kemauan dari setiap individu. Wah, berarti kan prosesnya luar biasa tuh. Nah, boleh nggak mungkin diceritain challenge-nya waktu atau mungkin pernah pengalaman berhadapan dengan sebuah organisasi yang sebenarnya awalnya sulit nih, tapi akhirnya pelan-pelan bisa dibikin, pelan-pelan bisa di-build culture-nya. Aku tertarik sama pertanyaan kamu yang pertama sih. Innovation culture itu emang apakah benar-benar mesti ada gitu? Waktu aku memulai karir dulu ya, aku juga merangkak dari bawah nih kebetulan nih, dari eksekutif dan lain sebagainya. Salah satu role yang waktu itu aku beruntung banget buat ngejalanin adalah orang lain kayak teman-temanku masuknya ke tim brand, ke tim apa, seksi banget ya di marketing ya. Aku mulainya dari new product eksekutif. Aduh, sedih banget ya kayaknya, apa nih gitu loh. Sudah ada wujudnya atau belum ada wujudnya itu? Belum tentunya. Okay. Kadang ada wujud Menarik. utuh, kadang hanya berupa angan-angan belaka gitu ya. Nah, terus pada saat itu tentunya waktu itu aku role-nya adalah graduate trainee gitu. Jadi kan itu kayak project nih. Ini menentukan kelulusan atau enggak. Ya, singkat cerita akhirnya di sesi yang memang project assessment-nya kayak begitu, aku di-challenge gitu loh. Ngapain sih lu ngeluarin brand baru mulu, produk baru mulu gitu. Produk yang lama aja ini jualannya kita masih belum maximize, optimize dan lain sebagainya. Literally itu pertanyaan marketing director aku pada saat itu pada aku, si manusia yang nggak tahu lulus apa enggak ini. Terus jawabanku adalah kayak ya udahlah ya. Jawaban aku adalah karena kita adalah marketer. Market terus berubah. Kalau kita tidak memulai untuk kayak memikirkan, kayak kita jangan terpaku dengan inovasi ini harus dijalankan saat ini juga gitu loh. Kan ada inovasi-inovasi yang misalnya sebenarnya kita cari tahu saat ini, kita research saat ini, tapi kita parkir dulu nih, ready to go nih, apapun itu bentuknya ya, proses kah atau apapun, karena mungkin tidak semuanya bisa ter-scale up dengan baik karena teknologi, resources dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak memulainya dari sekarang dan kita nunggu nanti udah kebutuhan baru kita bikin inovasinya dan lain sebagainya, ya udah telat, kita udah kalah dari orang lain. Jadi innovation itu wajib ada di dalam semua marketer ataupun calon-calon marketer. Mereka yang tidak berinovasi sama layaknya dengan dinosaurus, pasti akan punah. Itu kunci untuk survival. Baik untuk diri sendiri, brandnya, company-nya, organisasinya, industrinya, apapun itu, dia harus berinovasi. Wajib ada. Jadi kudu nih ya. Kudu mesti pakai, mandatory,
harus punya. Iya, buat teman-teman yang nggak mau jadi dinosaurus ya. Sekarang kan udah nggak ada ya kayaknya. Kayaknya nih. Kayaknya udah nggak ada kecuali di film ya. Iya. Tapi nggak tahu juga. Nah, apa namanya? Ya mungkin tadi menguatkan ya. Jadi bahwa innovation tuh ternyata dibutuhin banget buat di prosesnya atau mungkin buat gimana cara nanti teman-teman bisa scale up bisnisnya nanti ke depan. Pertanyaan satu lagi, kan kalau namanya innovation itu kan kadang-kadang bisa melihat nggak selalu semua jarak jauh ya. Kalau tadi kan Bu Ria bilang, oh ada yang bisa diplot untuk mungkin di future. Saat ini marketnya belum ready nih, habitnya belum terjadi gitu kan. Kalau kita lakukan sekarang kita mungkin atau butuh. mungkin teknologinya belum ada untuk scale up karena Teknologi masih terlalu belum costly dan lain sebagainya. Mungkin teknologi ada, marketnya juga belum siap, Betul, belum ready, betul. masih edukasi dulu gitu kan. Betul. Nah, saya tuh pernah dengar membuat produk atau membuat sebuah inovasi ya yang kita mungkin lakukan. Biasanya cuma ada 3 sih. Tapi saya nggak tahu nih, saya pengen dapetin pendapatnya juga dari Bu Ria. Katanya 1 lebih baik atau sedikit lebih baik. Terus kedua kita memberikan harga yang lebih murah. Sama ketiga berbeda. Nah kalau menurut Bu Ria pola-pola bagian yang tadi lebih baik, lebih murah atau lebih berbeda, gimana cara kita memapping itu di dalam sebuah inovasi? Suka ya nanya yang susah-susah ya. Kalau lebih baru, lebih beda, lebih murah tadi ya. I think mungkin kalau kita bedah ya, lebihnya mungkin tetap harus ada di dalam sebuah inovasi. Karena kalau sama ya berarti bukan pembaharuan. Betul. Makanya aku tadi mulai dengan makna inovasi sendiri itu kan adalah pembaharuan. Nah, tapi kemudian apakah formatnya kemudian dia produk baru kah? Atau produk yang berbeda kah? Atau produk yang lebih murah harganya ataupun lebih mahal harganya? Menurut aku bisa dijadikan guidance awal tergantung dari kebutuhan marketnya itu seperti apa. Karena buat aku inovasi itu dan layaknya apapun yang kita kerjakan di marketing dan terutama di dalam company-company yang kita observe kalau memang adalah innovation culture-nya kuat, pasti ada 2 hal di company itu. Apa tuh Bu? 1, company itu pasti agile, cepat berubah. Susah banget ngelihat company-company yang tidak agile. Agile bukan berarti company kecil ya, tapi agile itu dari sisi mindset ya. Kalau company-nya tidak agile dan yang nomor 2 customer centric. Tidak customer atau consumer centric, ya biasanya tidak terlalu inovatif gitu karena tidak merasa ada yang harus diubah. Di dalam karir aku misalnya belasan tahun, aku memulai karir dengan orang yang kita harus berinovasi. Tapi di pertengahan karir, aku juga bertemu dengan orang yang bisa bilang ke aku adalah if it doesn't break, don't change. Lumayan kontradiktif kan? Akhirnya adalah case by case kita harus menilai sendiri sebagai seorang marketer. Ujung-ujungnya adalah melihat dari sisi kita saat ini, brandnya, produknya, jasanya apapun itu, terhadap end game-nya adalah consumer behavior-nya yang mau kita tuju gitu loh. Karena kan whether kita mau mereka dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak suka jadi suka, dari nggak beli jadi mau coba dan lain sebagainya, kebutuhannya apa? Atau kalau misalnya everything is well, kemudian gap-nya ada di mana nih? Kalau misalnya kita melihat kok kayaknya kita lumayan stagnan ya, atau mungkin ada potensial ancaman dari mana yang belum kejadian, apa yang bisa kita garap ya? Ya itu yang nanti kita lihat kondisinya seperti apa, apakah dia perlu sesuatu yang lebih murah, atau lebih baru, atau lebih berbeda. Kadang-kadang bisa juga sebuah proses yang lebih cepat. Itu juga sebuah inovasi. Jadi aku tidak terlalu suka memakunya menjadi wajib patennya hanya 3, tapi dibalikin bisa lagi jadi lebih ke banyak ya. bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih cepat gitu. Banyak kemungkinan terjadinya seperti apa, tapi end game-nya harus clear. Objektifnya apa? Untuk apa kita melakukan ini? Untuk mengadres apa atau meng-close the gap apa atau untuk siapa gitu loh. Karena itu needs-nya yang kemudian akan berbeda. Ini menarik nih, saya ada pertanyaan yang mundur lagi Bu. Oke, baik. Tadi Itu innovation, mundur terus ya? Itu innovation ya. Baik. Nah, gimana caranya sebuah organisasi, mungkin kalau kita lebih mengerucutkan marketing,
melihat bahwa kayaknya kita butuh innovation nih. Apa challenge-challenge yang mungkin bisa dipaparkan atau mungkin kalau ada tolak ukur nih. Sepertinya kalau begini kita sudah harus doing innovation. Apakah mengganti kemasan, apakah mungkin kalau dalam bentuk produk yang ini ya tangible gitu, ganti kemasan atau mungkin ganti format, ganti flavor gitu, atau mungkin yuk bikin benda yang beda sama sekali deh gitu. Mungkin biar teman-teman juga bisa tahu kok tiba-tiba gue jadi butuh innovation, nggak moro-moro innovation gitu, nggak tiba-tiba innovation. Kalau misalnya buat gue personally, kalau kita ngomongin inovasi, personally gue sangat believe inovasi adalah sebuah mindset gitu loh. Jadi kalau gue tidak pernah bertanya kepada gue sendiri, kapan ya markernya gue butuh inovasi? Inovasi is a part of me. I have to continue to innovate. Even sebagai seorang profesional dan marketer, I have to innovate myself. Tiap tahun, tiap hari gue bertambah tua nih, bertambah usia nih. Selalu ada yang lebih muda, lebih cepat, lebih pintar, lebih apapun daripada gue. Kalau gue tidak berinovasi diri gue sendiri, ya gue tidak akan bisa keep up karena marketnya terus berubah. Jadi pertanyaan itu harusnya bukan kapan aku harus berinovasi, atau mungkin tapi ada inovasi tanda-tandanya. apa gitu loh. Okay. Dan inovasinya apakah di proses, inovasinya apakah di produk baru dan lain sebagainya, atau misalnya penawaran yang lebih murah, atau misalnya lebih bite size atau apapun itulah ya. Bisa dilihat juga dari tanda-tandanya, misalnya lebih urgent sekarang atau ini masih bisa prioritas 2 nih atau prioritas 3 nih gitu kan. Nah, balik lagi every time, karena aku juga udah beberapa kali pindah industri, pindah juga berbagai organisasi. At least dari pengalaman aku sendiri, aku lihat adalah setiap kali aku masuk, pasti aku akan punya momen untuk mengobservasi what's doing well, what's not doing well, what can we improve, white space-nya ada di mana. Kalau misalnya kita mau lebih, ya kan? Karena again, tadi kita ngomongin timeline, kita juga pada saat kita melakukan assessment tersebut, kita juga harus memilah. Is this a low hanging fruit problem? Is this a medium term problem? Atau a future term problem karena mungkin ada perubahan regulasi yang diforeseeable tapi juga belum tahu kapan datangnya dan lain sebagainya gitu loh. Karena kalau misalnya kita familiar dengan project management juga timeline kan nggak bisa kayak hari ini mau langsung ada gitu. Betul. Loh. Ada yang namanya proses PO ya. Betul. Gitu loh. Itu baru order doang ya. Itu baru order doang. Belum dia bikin, belum dia ini. Apalagi kalau kita mau research, apalagi kalau kita mau trial dan lain sebagainya, panjang banget gitu. Jadi innovation itu bukan kapan harus ada, that mindset udah harus ada dalam diri kita from the first minute kita masuk gitu. Jadi nggak harus nunggu. Nggak boleh nunggu. Kejadiannya datang dulu, betul. Baru akhirnya kita berinovasi. Betul. Kan kata peribahasa sedia payung sebelum hujan. Kalau Okay. udah hujan baru nyari, lah ya. Kapan beli payung ya? Iya, biasanya beli payung pas lagi udah mau hujan. Atau nyari ojek payung. Kecenderungannya begitu. Nah, tadi kan sempat disebut juga bahwa innovation itu juga kadang-kadang kan datangnya dari mindset. Dan saya yakin kalau misalnya mungkin produk-produk yang saat ini kita lihat atau service-service yang kita lihat atau apapun yang hasil dari innovation proses itu ya, dari yang terlihat itu kan datangnya dari banyak yang berguguran. Betul. Banyak juga yang sudah dijalankan mungkin gagal gitu. Betul. Ya. Terus akhirnya kita learning dari situ. Sifat apa nih yang dibutuhkan oleh marketer atau mungkin business owner untuk bisa, tadi kan mindset itu kayaknya impact ya terakhir tuh. Nah, tapi supaya di akhirnya gue tetap mau jalanin innovation culture ini nih. Jangan sampai ini kita udah doing innovation, udah bikin produk ini, udah bikin service baru ini. Kemarin katanya ini harusnya promising, tapi mana nggak ada hasilnya gitu kan. Terus dari satu kegagalan akhirnya udahlah kita lakukan seperti yang biasanya. Do the best practice lagi gitu. I think kalau misalnya ditanya karakteristik traits apa untuk seorang marketer, terlepas dari apakah dia mengejar sebuah inovasi atau tidak. Buat aku pada saat aku mencari tim, karakter yang harus ada dari seorang marketer adalah mental agility dan mental strength. Kalau bahasa kerennya beberapa tahun yang lalu adalah grit.
Sebenarnya yang lucu adalah obrolan ini baru aku obrolin dengan tim aku kemarin apa 2 hari yang lalu. Oh, relevan banget ya kayaknya nih. Nggak, karena kita lagi every month kita punya monthly catch up lah barengan Okay. gitu dengan teman-teman yang manager up kayak gitu. Lalu dia nanya gitu loh, Kak, aku nih megang brand, ya. Terus habis itu project banyak ya kan, tapi brand kan nggak pernah ngerjain sendiri ya, brand kan di atas ya, brand is the brain gitu. Tapi kan yang eksekusi orang lain, kadang divisi lain, kadang Ina, kadang Ino gitu loh. Dan kalau projectnya semuanya datangnya barengan dan aku adalah brainnya gitu loh. Dan semua project harus sukses gitu. Terus kalau ada failure, pasti ujungnya ada satu nih yang fail gitu loh. Terus gimana? Sama dengan inovasi kan. Pertanyaan adalah ini semua udah invest waktu, invest uang, invest segala macam yang bisa diinvest gitu. Terus kalau gagal gimana? Makanya buat aku trait yang paling penting ada adalah grit. Jawaban aku kepada timnya adalah bagus kalau gagal. Justru lo harus gagal baru lo tahu oh you have tried something new. Adalah berbahaya dan sedih kalau kamu ada di dalam sebuah situasi di mana kamu selalu yang terpintar dan terbenar. That means there is no development. Oke. PR yang harus dilatih adalah jika kamu menghadapi kegagalan, apa yang harus kamu lakukan? Ada yang cuma duduk diam. Ada yang ya udah deh gue masuk lagi ke rumah gue diam aja deh. Soalnya kayak kemarin lagi jalan kemudian hampir ketabrak gitu. Ya udah gue diam aja, kan nggak mungkin. Life must go on. So my message to my team adalah, dan juga mungkin ke teman-teman marketer adalah jangan takut gagal. More than 50% of innovation itu gagal. Kalau dulu mereka yang melakukan penemuan, saintis-saintis itu kemudian gagal ke berapa puluh kali nggak lanjut, sampai sekarang kita nggak punya listrik. Jadi with that kind of mindset, jangan takut gagal, tapi belajarlah bangkit dari kegagalan. Nice. PR-nya harusnya adalah itu, bukan takut gagalnya, tapi setelah gagal, what do you learn? Next-nya akan gimana? Di-assess kegagalannya kenapa? Marketnya belum siap? Kita ada yang miss atau apa gitu loh. Karena kalau misalnya marketnya belum siap, which is kejadian ya, beberapa kali inovasi juga marketnya belum siap gitu. Karena misalnya teknologinya terlalu mahal, sekarang masih ada yang murah, ya udah nanti aja. Tapi kan itu nggak berarti inovasinya gagal, memang timingnya yang belum pas. Kita parkir dulu sampai ada timing yang pas. Nice. Tadi dibilang 50%, Bu. Lebih dari 50%. No, I remember that very very clearly. Karena itu juga yang pada saat gue present project gue sendiri, itu juga yang ditanyain gitu loh. Begitu banyak inovasi yang fail, kenapa lu propose lagi inovasi baru? Ya selain, ya ini kan kerjaan gue yang new product ya. Terus kalau gue nggak ini, gue nggak boleh kerja dong gitu. Tapi itu sebenarnya makin sekarang makin ya. Nah, tapi tadi saya menarik dari Bu Ria sendiri bilang bagus kalau gagal. Nah, berarti maksud saya mungkin banyak ya dibutuhin orang-orang yang punya susah kepentingan tertinggi gitu ya, atau mungkin punya kedudukan tertinggi untuk bisa memberikan tadi room for failure, atau mungkin bahasanya bukan kayak gitu, room for development, datang dari kegagalan. Karena kegagalan itu mungkin bukan pelajaran buat satu marketing, tapi bisa jadi pelajaran buat satu organisasi. Nah, aku pengen tahu juga sih, Bu. Kalau ya ini menarik sih, karena mungkin ini jadi kayak relate nih. Tapi pengen tahu juga sih, kenapa sampai akhirnya mungkin manajemen tertinggi akhirnya memberikan that kind of allowance. Maksud saya, yang namanya kegagalan kan pasti ada cost. Nah, cost itu juga bisa jadi mungkin nggak kecil gitu. Bisa jadi, apalagi kalau nuansanya udah dalam bentuk produk yang bentuknya fisik, akan lebih murah saat itu dalam bentuk konsep dibandingkan saat kita sudah keluarkan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat akhirnya manajemen bisa memberikan that kind of allowance? Apa yang mungkin waktu itu posisi Ibu sebagai marketer buat meyakinkan mereka kayak gimana gitu? Sampai sekarang juga masih marketer. Masih ya? Kayaknya udah di dalam darah, udah dalam DNA. Marketer itu, kalau kita ngomongin marketer ya, terutama when you climb up the ladder and you're part of the management gitu, there is always a risk to take. Tapi
kalau misalnya kita ngomongin inovasi dan kemudian culture yang berani merecognize risk taking dan kegagalan, memang harus ada komitmennya dulu dari manajemennya. Oke. Biasanya kemudian apa yang membuat mereka melihat itu selain syukur alhamdulillah kalau misalnya memang mereka punya mindset yang similar, udah nggak usah penjelasan. Tapi biasanya kalau misalnya mereka memang tipikal orang-orangnya juga lebih risk averse gitu ya, tidak terlalu banyak mau mengambil resiko, then you can start with smaller things. Sehingga resiko kegagalannya jika pun terjadi, imbasnya tidak terlalu banyak terhadap BAU. Mungkin kayak pilot project. Bisa pilot project. Karena memang kan kita sebutnya adalah ya ini kita mau learning ya gitu loh. Jadi kita bisa check conditionnya, kita bisa control banyak hal. Atau mungkin kalau di makanya tadi experimenting kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah step by step. Satu step dulu, nggak langsung berubah total gitu ya, ganti baju gitu loh. Kita coba one piece dulu, second piece dulu seperti apa. Atau kalau misalnya kebetulan resourcesnya allow gitu ya, kita bisa cek dulu dengan research. Kira-kira ini oke nggak? Kalau ini oke nggak gitu loh. Nah, tadi ada satu hal yang tadi menarik juga, sampai akhirnya kita menciptakan kita butuh yang namanya inovasi kan. Kita butuh ngelihat perubahan-perubahan konsumen gitu ya. Apa yang perlu dilakukan seorang marketer untuk kita bisa ngerti nih konsumen lagi maunya kemana? Mungkin tadi pasti jawabannya mungkin ada risetnya sih. Tapi maksud saya mungkin buat teman-teman yang belum pernah melakukan atau gimana caranya, metodologinya mungkin urusan nanti sih. Tapi kurang lebih gambarannya seperti apa sih, Bu? Surprisingly sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan kepada aku. Hopefully jawaban aku tidak terlalu mengagetkan. Kalau misalnya kita ngomong bagaimana kita mengerti seorang consumer, yang sering aku ingatkan kepada orang-orang lain adalah kadang kita lupa sebagai manusia kita juga konsumen. Jadi bagaimana kita mau mengamati consumer atau bagaimana kita mau mengetahui marketnya berubah atau tidak, ya kita juga harus banyak-banyak bergaul di lapangan gitu loh. Whether kita menjalaninya sendiri atau kita ketemu orang terus kita dengar dari orang lain, lalu kita juga membaca berita, buka wawasan, buka pikiran, ya itu wajib hukumnya untuk seorang marketer. Otherwise how would you know? Kemudian pertanyaannya adalah biasanya lanjutannya, tapi misalnya gue bukan target audience yang dituju, terus gimana cara gue mengerti? Oke, misalnya contohnya apa? Iya nih, gue laki-laki, target audience gue bapak-bapak gitu loh. Lah, hello, di rumah ada bapak-bapak mungkin, tetangga, di kantor mungkin. Take some time untuk ngobrol, cari tahu gitu. Dan cari kira-kira bapak-bapak lainnya, teman-teman yang lainnya. So banyak tanya, banyak ngobrol, banyak observe gitu loh. Kayak ibaratnya kita mau mengerti konsumen, itu kayak berat banget ya gitu labelnya ya. I like to break it down more simpler. Kita adalah bagian dari konsumer, tanya kita sendiri dulu, itu relevan gak sih kalau misalnya memang target audiensnya mirip dengan kita. Kalau tidak mirip ya banyak ngobrol dengan orang lain gitu. Ini menarik nih, jadi gak usah jadi bapak-bapak kalau target marketnya bapak-bapak. Nggak semuanya, karena ada juga surprisingly pada saat gue lagi interview gitu loh, dia nanya, lu kan gak pakai produk ini ya? How can you sell this? Jujur pada saat itu gue masih sangat muda gitu ya. Tapi jawaban gue adalah, apakah terus kalau gue tidak punya penyakit tertentu, gue nggak bisa jadi sales obatnya penyakit tertentu? Gue harus punya penyakit itu dulu? Kan enggak gitu loh. Sebenarnya kan it's all about understanding your 4P, 6P, 7P depending on which version you use gitu. Untuk bisa melihat itu. Dan lu kalaupun nggak kayak gitu, lu kan bisa nanya sama orang gitu loh. Tergantung menurut gue adalah lo mau nggak? Kalau perlu nggak mau nanya sama orang karena aduh kebetulan aku marketer terus aku introvert, ya baca bun. Banyak gitu loh blogs dan segala macamnya. Then you read, you see, you listen to what it is gitu loh, mindset yang berbeda itu apa. Berarti intinya kan kita disuruh ngebuka semua indera nih. Semua indera dipakai. Mata kita, telinga kita gitu ya. Ya kita pakai semuanya tuh buat dapetin insight yang bagus buat consumer kita.
Gue tidak pernah menyebut research ya. Iya, makanya kadang-kadang kan orang larinya ke situ gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau kita mungkin semuanya berdasarkan data. Betul. Kadang-kadang kan kalau yang namanya data, data harus dalam bentuk riset nih yang kita mungkin harus beli dari orang lain atau mungkin kita harus observe sendiri atau kita jalanin sendiri. Betul. Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di company yang cukup punya resources, tadi itu adalah salah satu jadi kayak mandatory mungkin ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin baru memulai atau teman-teman yang mungkin ada di company yang baru merangkak gitu ya, saya rasa yang tadi Ibu bilang sih udah cukup sih, karena tidak selalu melulu jawabannya research dalam bentuk research. Yes, betul. Tidak selalu research dalam bentuk research yang disuguhkan oleh company-company tertentu. Yes. Ya kan? Definisi research itu kan mencari tahu, meriset. Aku bertanya juga research loh. Betul. Aku mencari tahu ke pasar misalnya itu juga research loh. Akan aku melihat. Gitu. Dan typically biasanya yang aku lakukan adalah even kalau misalnya, don't get me wrong, I have lots of good friends working in the research yang benar-benar research ya. Yeah. Biasanya sebelum aku maju ke mereka dengan sebuah brief, aku sudah punya research duluan. Sudah punya simptomnya nih. Untuk menjadi hipotesa yang mau dites. Otherwise, how are you gonna give a brief? Gitu loh. Apalagi kalau mau meriset produk, kan you wanna check a different things juga kan. Nggak cuman, yaudah gue masuk, terus abis itu briefnya biasa research questionnya apa? Ya nggak tahu, ya kan gue harus research questionnya apa yang mau gue tanyain dari produk ini. Betul. Jadi ya balik lagi, research itu tidak selalu bentuknya research project. Betul. Tapi tadi kita gunain semua senses kita, indera-indera kita buat kita lebih ngerti lagi sama dan peka juga ke consumer kita ya. I think data is important ya. Don't get me wrong. Karena kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mungkin kesannya ada subjektif. bias. Ada bias yang terjadi. Karena misalnya kalau kita nanya teman-teman, kan biasanya kita berteman dengan mungkin orang-orang yang similar. Jadi takutnya adalah kurang heterogen. Jadi research yang lebih besar atau lebih sempurna lah ya, biasanya nggak ada research yang sempurna sih. Cuma research yang lebih apa yang kita tahu lah ya, itu biasanya lebih mengeliminasi bias tersebut gitu, berusaha untuk melakukan hal itu. Tapi menurut aku kalau memang situasi ini tidak memungkinkan, nggak cuma masalah duit. Kadang-kadang orang mikirnya masalah duit, kadang-kadang juga ada masalah waktu. Kalau misalnya nggak ada, then we need to find different things gitu loh. Hanya when we take the research results and the insights, ya we need to take it juga with a grain of salt gitu. Jangan ini adalah kebenaran yang pasti gitu loh. Belum tentu. Tergantung dari research responden, sampling, metodologi, question dan lain sebagainya, banyak ketergantungannya sebenarnya. Oke, menarik Bu. Ini saya mau satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Mungkin dua ya. Sorry, ada satu pertanyaan lagi saya pengen nanya. Kalau yang namanya kita bilang proses innovation sendiri ya, di proses innovation itu kan kadang-kadang ada proses yang sudah jadi. Nah, terus kalau kita melihat kan tadi Ibu bilang juga nih ada hubungannya dengan timing. Kadang-kadang kalau kita melihat ini harus sekarang-sekarang, apakah proses-proses yang ada untuk terjadinya innovation itu bisa dibikin cukup fleksibel? I think very much flexible sebenarnya. Mana yang harus jadi sekarang, mana yang harus jadi nanti, tergantung situasi dari brandnya atau produknya atau jasanya gitu loh. Kalau misalnya brandnya saat ini fine saja ya, tidak perlu tidak terlalu banyak kompetitor dan lain sebagainya, mungkin dia berinovasi dari sisi proses, bagaimana cara meningkatkan productivity kah dari apapun yang dia lakukan, atau mungkin optimization untuk cost kah, atau time atau resources lain, atau mungkin prepping, ke depannya nih kalau misalnya aku mau ekspansi ke different line of business atau different apa, kira-kira apa nih yang masih bisa gitu. Dan menurutku luxury itu sebenarnya bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi yang brand-brandnya itu sebenarnya
udah nggak dalam posisi yang terlalu tergerus ya gitu loh. Karena kalau tergerus kan kita hidup di negara UD ya, ujung-ujungnya wah harus nih mana salesnya, mana targetnya, mana revenue-nya. Ya itu mungkin butuh pendekatan yang berbeda, nggak bisa lo masuk kayak ya tapi kita belum punya produk baru, kita harus research dulu apa. Itu juga kayaknya kurang bijak ya sebenarnya di sini. Berarti mesti lihat-lihat juga ya kondisi company lagi ada di mana. Betul, kondisi brandnya lagi ada di mana. Brandnya lagi di mana. Betul. Ya. Ya kan, kayak kita lagi jalan gitu. Kalau hujannya masih besok, nanti gue ingat-ingat ya, gue bawa payung gitu. Nah kalau hujan di depan mata kita mau pulang, lah masa nunggu besok? Ini yang menarik makanya, justru sebenarnya tipikal podcast seperti ini dibutuhkan. Kadang-kadang salah satu case study itu dijadikan pakem, dijadikan standar. Bahkan sebenarnya kalau kita apply ke company yang berbeda atau ke brand yang berbeda, bisa aja kan sebenarnya cara pendekatan kita juga harus beda. Kayak caranya bener harus dijalanin ini, digital lo harus kayak begini gitu kan. Udah ketemu, balik lagi mungkin ke berpaku pada pola-pola atau pattern-pattern yang mungkin viral di masyarakat. I think nggak salah itu dijadikan sebuah guidance gitu loh. Kalau misalnya kita nggak tahu mau mulai dari mana, kita mulai dari sebuah set of guidance yang ada. Ibaratnya kalau bangun Lego deh gitu. Boleh nyebut mereknya. Anyway, kalau kita bangun Lego gitu misalnya, kita kan ada tuh buku manualnya tuh. Kita bisa memilih untuk mengikuti kalau nggak kebayang caranya gimana. Tapi sebenarnya kan tidak menutupi bahwa sebenarnya kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut tergantung dengan selera kita, waktu kita atau tujuan kita dan apapun itu gitu loh. Buat aku, pakem aku biasanya hanya hanya 2. Company-nya butuh apa sekarang dan mau kemana. Yang kedua, konsumennya seperti apa. Karena buat aku marketing itu adalah bridge. Dia hanya sebuah jembatan yang menyambungkan brand atau company-nya dengan audiensnya. Kita jembatan, jadi kita harus paham dua belah sisi mau apa. Betul. Karena kalau kerjaan kita tapi konsumen nggak maunya gini, tapi nggak mau tahu di company-nya nggak bisa, ya nggak akan kejadian. Atau kita nggak peduli audiensnya mau apa, tapi kayaknya buat gue yang ini yang paling benar, ya nggak akan ada yang laku. So untuk menjadi sebuah jembatan yang punya dua sisi, ya dua-duanya harus dipahami gitu loh, dan dicari jalan tengahnya seperti apa. Oh menarik, ini kayaknya 30 menit lebih saya banyak belajar nih Bu. 30 menit. Udah nih, gak berasa. Secara individu lumayan lah, tapi saya yakin audiens mungkin juga bisa dapetin benefitnya atau insight-nya. Tapi sebelum tutup nih Bu, ada satu pertanyaan dari saya tapi buat ke audiens. Apa saran buat marketer sama audiens terkait innovation culture? Kalau boleh sedikit berbagi pengalaman aja tentang innovation culture, I think innovation culture buat aku sendiri adalah yang satu dimulai dari awareness apa, bagaimana 5W1H lah ya, basically itu. Jadi jangan lupa dimulai dari itu. Dan yang paling penting buat aku adalah jangan takut gagal. Jadi selalu ingat untuk coba lagi. Nggak apa-apa kalau mesti istirahat dulu, tapi tetap jangan lupa untuk bangkit dan coba lagi. Oke. Pesan aku itu sih buat innovation culture. Wah, thank you banget nih Bu. Semoga Sama-sama. banyak berguna juga buat teman-teman di sana, buat Semoga audiens di sana. bisa memotivasi ya, dan sedikit menginspirasi. Oke, terima kasih Bu Ria udah bisa nyempetin waktunya di sini dan mungkin berbagi banyak hal dan berbagai insight juga Thank buat you for teman-teman. having me buat sharing-sharing juga pengalaman cerita hidup 15 tahunan. Udah pernah keluar semua ya Bu tapi ya? Enggak sih, cuma cerita aja sebagian kecil gitu. Tapi sebagian kecil itu saya rasa bisa banyak kasih manfaat sih buat teman-teman di sini. Oke, akhirnya kita saat ini sudah selesai untuk membahas tentang innovation culture, dan terima kasih juga buat Bu Ria yang udah kasih banyak insight buat kita. And if you enjoy this episode, kita bakal banyak banget topik-topik tentang marketing. Kita bakal banyak banget membahas segala aspek tentang marketing yang dari yang zaman dulu bahkan sampai yang kekinian. Oke, see you in the next episode. This is the A Game. Game up, level up. See you. Level up. This is A Game.